Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 11? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Pak Fahrul dalam mata pelajaran Proteksi Listrik Pembangkit yang bagian pertama. Oke, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang macam-macam klasifikasi sirkuit breaker. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sirkuit breaker dan juga komponen proteksi yang lain, yaitu tentang PT atau potensial transformer. Kita ke jenis-jenis sirkuit breaker terlebih dahulu. Kemarin saya sudah membahas tentang beberapa jenis-jenis dari sirkuit breaker ya. Di sini jenis-jenisnya itu dibedakan menjadi 8 berdasarkan tripping action-nya dan media pemadamnya. Di situ ada MCB, MCCB, ELCB, ACB, OCB, VCB, GCB, dan NFB. Sebenarnya masih banyak lagi ya jenis-jenis sirkuit breaker itu, tapi saya hanya akan membahas 8 contoh dari jenis-jenis sirkuit breaker. Untuk yang pertama, yaitu miniatur sirkuit breaker atau yang biasa kalian sebut MCB. MCB adalah suatu rangkaian pengaman yang dilengkapi dengan komponen termis ya berupa bimetal untuk mengamankan beban lebih dan juga dilengkapi relay elektromagnetik untuk pengaman hubung singkatnya. Nah, jadi MCB ini memiliki 2 kelas ya, yaitu termis dan juga elektromagnetik. Di situ termisnya itu untuk mengamankan beban lebih, sedangkan untuk elektromagnetiknya itu untuk pengaman hubung singkat. Coba kalian perhatikan pada gambar. Di situ ada gambar MCB satu fasa dan juga MCB 3 fasa. Di situ ada keterangan ya, atau istilahnya nameplate-nya dari MCB tersebut. Nah, biar kalian memahami arti dari kode-kode penulisan tersebut, di situ sudah saya beri keterangan. Nah, apabila di situ ada tulisan C60N, nah, berarti MCB tersebut memiliki arus maksimal yang bisa dilalui yaitu 60 ampere. Itu batas arus maksimal yang bisa disalurkan oleh MCB-nya. Lalu di situ juga ada 6000. Apa maksudnya? Di situ adalah kapasitas breakingnya. Jadi sampai 6000 ampere. Terus kelas energinya kelas energi 3. Ring tegangannya yaitu 230 volt sampai 400 volt. Nah, itu untuk MCB yang satu fasa itu ya. Coba kalian perhatikan yang MCB 3 fasa. Nah, di situ juga ada. Di situ untuk arus maksimalnya C16. C16 itu berarti dia mampu menghantarkan arus hingga 16 ampere. Itu ada batas arus ya, dan nilai kurva MCB-nya ada, terus tegangan operasionalnya hampir sama ya. Terus di situ juga lebih lengkap ada indikator status on off. Ya, ada terus simbol operasi MCB-nya ada frekuensi. Di situ sudah dijelaskan. Ada merek dan nomor modelnya juga. Itu ya untuk MCB. Kita lanjut ke jenis circuit breaker yang berikutnya, yaitu multi case
circuit breaker atau biasa disingkat MCCB. Apa MCCB itu? MCCB adalah salah satu pengaman listrik yang mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama sebagai pengaman dan sebagai alat penghubung. Nah, jika dilihat dari segi yang diamankan, MCCB berfungsi sebagai pengaman gangguan arus hubung singkat dan arus beban lebih, hampir sama dengan MCB. Nah, pada jenis tertentu, pengaman ini mempunyai kemampuan pemutusan yang dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan. Jadi nilai arus maksimal yang bisa dilalui oleh MCCB ini, yang dapat ditampung oleh MCCB ini, itu nilainya bisa diatur. MCCB biasanya digunakan pada arus di atas 100 ampere. Nah, fungsi MCCB adalah sebagai pemutus sirkuit pada tegangan menengah. Nah, dia itu untuk arus tinggi ya, 100 ampere. Batasnya bisa diatur, tapi di situ ada bagian potensionya. Di gambar coba kalian lihat yang warna biru. Nah, warna biru ini. Nah, ini bisa diatur berapa ampere nilainya. Di sini bisa diputar menggunakan obeng kecil maupun touchpen. Itu tadi untuk MCCB. Berikutnya Earth Leakage Circuit Breaker atau biasa disingkat dengan ELCB. Bentuknya seperti pada gambar ini, itu ada ELCB 1 fasa dan juga ELCB 3 fasa. Nah, ELCB adalah salah satu pengaman listrik yang prinsip kerjanya yaitu memutuskan arus listrik saat terdeteksi ada kebocoran listrik ke tanah atau grounding, atau alat pemutus aliran listrik saat terjadi kontak antara tubuh manusia yang bersentuhan dengan ground saat menyentuh alat yang dialiri listrik. Jadi ELCB ini bisa mengamankan manusianya juga. Apabila ada kebocoran arus, misalkan pada panel listrik, itu nanti ketika tersentuh oleh tangan manusia, maka manusia tersebut akan tersengat kebocoran arus tersebut ya, tersengat listrik. Makanya itu diperlukan adanya ELCB, di mana ELCB ini nanti akan mengamankan kebocoran arus tersebut langsung menuju grounding. Kalau kalian perhatikan di gambarnya, di situ ada untuk yang 1 fasa ya, untuk ELCB yang 1 fasa itu ada 2 terminal. Nah, itu untuk terminal yang pertama itu untuk terminalnya kabel fasa, dan yang satunya untuk terminal kabel netral. Jadi fasa sama netralnya itu sama-sama melalui ELCB terlebih dahulu. Nah, di situ ada indikatornya, ada tulisan 25 ampere sampai 300 mA. Maksudnya apa? Ya, berarti ELCB tersebut mampu mengamankan arus kebocoran maksimalnya itu 25 ampere. Nah, dan minimalnya itu 300 mA. Itu langsung bisa diamankan oleh ELCB tersebut. Nah, lalu di ELCB ini ada tombol reset. Gunanya untuk apa? Nah, nanti ketika LCB tersebut mendeteksi kebocoran arus, maka dia akan otomatis tripping, memutuskan arus yang mengalir pada instalasi. Nah, untuk meresetnya, kita nggak bisa langsung menaikkan tuas stripnya ini, tapi kita harus mereset ini terlebih dahulu. Itu gunanya button ini. Sama juga halnya di ELCB yang 3 fasa. Nah, di sini ada tulisan N netral. Nah, ini untuk 3 fasanya RST seperti itu misalkan.
Oke, yang berikutnya, nah, Air Circuit Breaker atau ACB. ACB merupakan jenis sirkuit breaker dengan sarana pemadam busur api berupa udara. Nah, makanya dinamakan air. ACB dapat digunakan pada tegangan rendah dan tegangan menengah. Udara pada tekanan ruang atmosfer digunakan sebagai peredam busur api yang timbul akibat proses switching maupun gangguan. Pengoperasian pada bagian mekanik ACB dapat dilakukan dengan bantuan solenoid motor ataupun pneumatik. Jadi seperti itu. Di ACB ini ada bagian mekaniknya ya, yaitu solenoid motor ataupun pneumatik. Itu untuk tripping coilnya. Untuk pemadam busur apinya, dia menggunakan udara. Jadi ketika terjadi gangguan ataupun saat pemutusan arus itu nanti akan menghasilkan busur api pastinya. Nah, di situ busur api itu kan membahayakan ya, bisa menyebabkan kebakaran. Nah, tapi untuk mengantisipasi hal tersebut, di situ ada pengamannya yaitu berupa udara. Berikutnya OCB atau Oil Circuit Breaker. OCB ya, jenis CB yang menggunakan minyak sebagai sarana pemadam busur api yang timbul saat terjadi gangguan. Nah, bila terjadi busur api dalam minyak, maka minyak yang dekat busur api akan berubah menjadi uap minyak dan api akan dikelilingi oleh gelembung-gelembung uap minyak dan gas. Nah, jadi bukan minyaknya yang dibuat memadamkan busur api, tetapi uapnya. Coba kalian perhatikan di situ gambarnya OCB ya, besar sekali. Bagian-bagiannya ada konduktornya, terus ada bushing, ada dielectricnya, terus ada dielectric, terus moving kontaknya ya, moving kontaknya itu yang bawah. Terus ada fixed kontak itu nanti yang sebagai tuas trippingnya. Lalu ada arc di situ adalah busur apinya ya, warna merah. Dan di situ ada tangkinya. Itu bagian dari OCB. Bisa kalian lihat di gambar. Berikutnya Vacuum Circuit Breaker atau VCB. VCB memiliki ruang hampa udara untuk memadamkan busur api pada saat sirkuit breaker terbuka atau open, sehingga dapat mengisolir hubungan setelah bunga api terjadi akibat gangguan atau sengaja dilepas. Ya, karena di situ memiliki ruang hampa udara, maka oksigen tidak bisa masuk. Karena tidak ada oksigen, maka busur api tidak bisa terbentuk. Seperti itu. Pengamannya berupa vakum. Coba kalian perhatikan bagian dari VCB. Ya, penampakannya seperti itu. Di situ ada tabung hampa udaranya. Ya, yang warna bening ini. Nah, ini adalah tabung hampa udara. Nah, di dalamnya itu ada apa? Nah, di situ ada fixed contact stem, fixed terminal pad, dan seterusnya ya. Nah, di sini adalah arc chamber. Arc chamber itu ruang pemadaman atau tempat tuas trippingnya. Apabila ini nanti tuas trippingnya itu diputus, maka biasanya akan terjadi busur api. Tetapi karena di dalam arc chamber ini itu hampa udara, maka busur api tidak bisa terbentuk. Itu untuk VCB. Berikutnya, no fuse circuit breaker.
NFB berfungsi untuk menghubungkan dan memutus tegangan atau arus utama dengan sirkuit atau beban. Selain itu, berfungsi juga untuk memutuskan atau melindungi beban dari arus yang berlebihan ataupun jika terjadi hubung singkat. Nah, NFB ini hampir sama dengan MCB. Nah, tetapi di NFB ini di sini ada tombol merah, di situ ada tulisannya push to trip. Nah, jadi bisa ditripkan secara sengaja. Sama seperti kalau kalian pernah praktek menggunakan Tor. Di situ ada button untuk tripnya. Ya, di situ ada indikatornya 63 ampere. Nah, maksudnya apa? Di situ arus maksimal yang bisa melewati MCB ini hanyalah 63 ampere. Terus di sini ada keterangan-keterangan yang lain, ada tegangannya dan frekuensinya. Oke. Berikutnya gas circuit breaker atau GCB. GCB adalah pemutus rangkaian yang menggunakan gas SF6 atau sulfur heksafluorida sebagai sarana pemadam busur api. Gas SF6 merupakan gas berat yang mempunyai sifat dielektrik dan sifat memadamkan busur api yang baik sekali. Prinsip pemadaman busur apinya adalah gas SF6 itu ditiupkan sepanjang busur api. Gas ini akan mengambil panas dari busur api tersebut dan akhirnya busur apinya padam. Rating tegangan CB atau dari GCB ini ya antara 3,6 kV sampai 760 kV. Jadi ini untuk digunakan di tegangan ekstra tinggi. Untuk GCB, gasnya menggunakan gas SF6. Coba kalian perhatikan penampakannya di gambar. Seperti itu ya bentuknya dari GCB. Lalu itu ada bagian dalamnya. Gas SF6-nya itu nanti ditiupkan di dalam arc ini loh. Ada tulisan arc ini, nanti ada terjadi busur api. Nah, ini gas SF6-nya. Terus di sini ada inlet dari gas SF6-nya. Nah, ini ada moving kontaknya. Moving kontaknya ini nanti apabila dipisah maka akan menimbulkan busur api. Nah, supaya tidak terjadi busur api, maka di situ ada gas SF6 untuk sarana pemadamannya atau media pemadamnya. Oke, itu tadi tentang jenis-jenis sirkuit breaker. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dari sistem proteksi pada unit pembangkit, yaitu potensial transformer atau PT. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang trafo tegangan. Trafo tegangan atau potensial transformer atau disingkat PT. Nah, penampakannya seperti apa bisa kalian lihat pada gambar. Di situ ada gambar potensial transformer pada bus 70 kV yang ada pada gardu induknya Pindad di Turen, Malang. Dulu saya pernah praktek industri ke sana, langsung mengecek PT tersebut. Seperti ini penampakannya. Kita akan membahas lebih dalam tentang potensial transformer. Nah, kita bahas tentang pengertian trafo tegangan atau potensial transformer. Trafo tegangan adalah peralatan yang mentransformasikan tegangan sistem yang lebih tinggi ke suatu tegangan sistem yang lebih rendah untuk kebutuhan peralatan indikator, alat ukur atau meter, dan relay.
Nah, itu tadi adalah pengertian dari trafo tegangan atau potensial transformer. Jadi, potensial transformer ini masuk ke trafo instrumentasi, di mana dia itu trafo step down, ya, berfungsi untuk menurunkan tegangan, dan itu diturunkan tegangannya untuk kebutuhan peralatan indikator, alat ukur, dan juga relay proteksi. Untuk bagian-bagiannya, ya, bagian utamanya bisa kalian lihat di gambar. Di situ ada HV terminal atau terminal high voltage atau tegangan tinggi. Lalu ada insulator porselen. Terus di situ ada tank oilnya atau tangki minyaknya. Sama ada secondary terminal box. Nah, di dalam secondary terminal box itu sama halnya panel hubung baginya. Next. Nah, fungsi trafo tegangan di sini ada 4. Yang pertama, mentransformasikan besaran tegangan sistem dari yang tinggi ke besaran tegangan listrik yang lebih rendah, sehingga dapat digunakan untuk peralatan proteksi dan pengukuran yang lebih aman, akurat, dan teliti. Fungsi yang kedua yaitu mengisolasi bagian primer yang tegangannya sangat tinggi dengan bagian sekunder yang tegangannya rendah untuk digunakan sebagai sistem proteksi dan pengukuran peralatan di bagian primer. Fungsi yang ketiga sebagai standarisasi besaran tegangan sekunder. Ada 100, ya, tegangan sekunder itu ada 100 volt, 100 akar 3, ya, 100 per akar 3, 110 per akar 3, dan 110 volt untuk keperluan di peralatan sisi sekunder. Nah, dia memiliki 2 kelas proteksi 3P dan juga 6P. Apa itu? Coba kalian nanti browsing ya, kelas proteksi 3P dan 6P. Lalu untuk kelas pengukurannya ada 0,1, 0,2, 0,5, 1, dan juga 3. Itu ada semua ya di kelas proteksi. Nah, coba kalian nanti browsing sendiri apa itu kelas proteksi 3HP, 6P, sama kelas pengukuran itu ya, 0,1, 0,2, dan seterusnya. Nggak apa-apa buat pengetahuan lebih buat kalian itu nanti. Next. Nah, prinsip kerja dari trafo tegangan. Nah, namanya juga trafo ya, di situ mengandung kumparan ataupun belitan. Ada belitan primer dan juga belitan sekunder. Di situ dituliskan di persamaan E1 per E2 sama dengan N1 per N2 sama dengan A, di mana A adalah perbandingan atau rasio transformasi dari trafo tegangan. N1 harus lebih besar dari N2, itu syaratnya ya. N1 itu adalah jumlah belitan primer, N2 adalah belitan sekunder. Sedangkan E1 adalah tegangan primer dan E2 adalah tegangan sekunder. Coba kalian perhatikan pada gambar yang di samping. Nah, di situ prinsipnya menggunakan prinsip flux magnetik. Di situ ada transformer core-nya atau inti dari trafonya. Lalu ada belitan primernya yang berwarna merah dan belitan sekundernya itu yang warna biru. Nah, coba bisa kalian pahami ya. Di mesin listrik itu pasti sudah dibahas tentang trafo, prinsip dasar transformator. Next. Nah, untuk perhitungannya di situ ada IM atau arus eksitasi atau magnetisasi, dan IE adalah arus karena rugi besi. Trafo tegangan memiliki prinsip kerja yang sama dengan trafo tenaga, tetapi rancangan trafo tegangan berbeda, yaitu
kapasitasnya itu lebih kecil, yaitu 10 sampai 150 volt ampere saja. Karena digunakan hanya pada alat ukur, relay, dan peralatan indikasi yang konsumsi dayanya kecil. Yang kedua, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Dan yang ketiga, salah satu ujung terminal tegangan tinggi selalu ditanahkan atau di-groundingkan karena sangat berbahaya ya, tegangannya tinggi. Itu untuk prinsip kerjanya potensial transformer atau trafo tegangan. Next, jenis-jenis trafo tegangan. Di sini ada dua. Yang pertama, trafo tegangan jenis magnetik dan trafo tegangan jenis kapasitif. Kita pelajari dulu yang trafo tegangan jenis magnetik. Nah, seperti pada contoh gambar tadi ya, yang gambar itu adalah contoh trafo tegangan jenis magnetik. Trafo tegangan magnetik disebut juga trafo tegangan induktif. Terdiri dari belitan primer dan sekunder pada inti besi yang prinsip kerjanya belitan primer menginduksikan tegangan ke belitan sekunder. Nah, itu untuk yang VT, singkatannya VT atau Magnetic Voltage Transformer. Next, bagian trafo tegangan induktif. Nah, di situ bisa kalian lihat di gambar. Ya, ada 8 bagian. Yang pertama adalah kertas isolasi, terus belitan primer, terus ada inti atau core-nya. Yang keempat itu belitan sekunder, 5 isolator keramik, 6 dehydrating breather, 7 terminal primer, dan 8 terminal sekundernya. Fungsinya apa? Nah, bisa kalian baca sendiri di sini bagian-bagian dari trafo tegangan magnetik atau induktif. Nah, untuk bagian-bagiannya itu trafo yang jenis magnetif sama induktif ini berbeda, agak beda, cuman untuk fungsinya itu sama. Nah, ini untuk bagian trafo tegangan yang jenis magnetik. Bisa kalian perhatikan di situ lebih banyak ya komponennya. Ada 15. Bisa kalian perhatikan sendiri. Kita lanjut saja ke trafo tegangan yang jenis kapasitif. Nah, trafo tegangan jenis kapasitif. Trafo tegangan kapasitif atau CVT, trafo tegangan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Capacitive Voltage Divider atau CVD dan Inductive Intermediate Voltage Transformer atau IVT. CVD merupakan rangkaian seri 2 kapasitor atau lebih yang berfungsi sebagai pembagi tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah pada sisi primer. Selanjutnya, tegangan pada satu kapasitor ditransformasikan oleh IVT atau yang tadi Intermediate Voltage Transformer menjadi tegangan sekundernya. Bisa kalian perhatikan itu juga gambar yang saya ambil dari GI Pindad di Turen sana. Itu ada CVT 70 kV di line gampingan dan satunya itu untuk line Sengguru, ketutupan kamera ya. Oke, berikutnya yaitu bagian-bagian dari trafo tegangan jenis kapasitif. Bisa kalian perhatikan di gambar sebelah kiri itu adalah gambar single line-nya ya. Terus untuk yang di tengah itu adalah gambar dari komponen-komponennya trafo tegangan jenis kapasitif. Di situ ada 7 komponennya. Ada HVT atau High Voltage Terminal. Terus kapasitornya itu ada di C1 di gambar 2 ya, nomor 2. Itu ada C1 dan ada C2 sebagai pembagi tegangan. Nah, kelas 10 kalian kan sudah diajari tentang rangkaian pembagi tegangan ya. Di situ pembagi tegangannya itu menggunakan
kapasitor. Karena itu dinamakan trafo tegangan jenis kapasitif. Ya, di situ berfungsi sebagai pembagi tegangan. Untuk diubah oleh trafo ya dari tegangan tinggi menjadi tegangan rendah untuk pengukuran. Terus ada L0. L0 adalah induktor penyesuaian tegangan atau medium voltage choke yang berfungsi untuk mengatur atau menyesuaikan supaya tidak terjadi pergeseran fasa antar tegangan masukan dengan tegangan keluaran VI atau VO. VI itu adalah V-in, VO itu adalah V-out pada frekuensi dasar. Yang nomor 4 itu adalah belitan primernya. Nomor 5 isolator keramik. Nomor 7 terminal sekundernya. Jadi dari atas ya tegangan dari nomor 1 itu nanti masih tegangannya masih high voltage, tegangan tinggi. Tapi nanti setelah keluar di terminal sekundernya itu tegangannya nanti akan turun, digunakan untuk proteksi maupun pengukuran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bisa kalian lengkapi lagi ya catatannya tentang jenis-jenis circuit breaker tadi, dan juga untuk tugasnya itu mudah. Jadi kalian cukup gambar bagian-bagian dari trafo tegangan ini. Tadi ada 3 ya, ada yang magnetik, induktif, sama kapasitif. Bisa kalian gambar seperti ini gambarnya boleh disalin di buku catatan. Terus kalian kasih keterangan dari masing-masing bagian-bagiannya. Terus sama jelaskan fungsi-fungsi dari bagian tersebut. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.